Kalau ngomongin soal narik uang, salah satu yang paling penting juga adalah kita harus tahu gimana caranya kerja produktif atau membuat hari-hari kita produktif. Setuju? Nah, apapun yang bisa membantu kita untuk lebih produktif pasti patut dilihat, patut didengar, patut dipertimbangkan. Betul teman-teman, setuju? Nah, jadi hari ini saya akan membagi apa sih 10 habit atau kebiasaan yang bikin kita nggak produktif ya. Supaya kita bisa apa? Oh, pantesan. Sama-sama melihat diri kita ya. Hal yang sama ini juga menampar diri saya ketika pertama kali saya menemukannya, dan oleh karena itu saya harapkan juga bisa menyadarkan teman-teman semuanya. So, yuk stay tune. What's up everyone, welcome back to Teta Omega TV channel. Saya dengan Clara Angeline. Di channel ini kita banyak membicarakan tentang money mindset, how to become a money magnet, tentang money management, law of attraction, tentang and also about success mind ya teman-teman. Itu semua berhubungan and tentang healing. So buat teman-teman yang baru join, baru nonton, selamat bergabung dan subscribe ya teman-teman sebagai bentuk dukungan di channel kita. Thank you. So teman-teman, hari ini kita mau ngomongin tentang apa sih 10 kebiasaan yang ternyata nih teman-teman, saya pikir ini bagus. Tapi ternyata 10 kebiasaan ini bikin kita nggak produktif. Dan setelah saya ngelihat dan reflect balik ke dalam kehidupan saya, benar ya, ternyata gue kurang produktif kalau saya melakukan ini. Apa aja sih teman-teman? Yang pertama adalah multitasking. Saya berpikir dulu kalau gue multitasking, gue bisa menyelesaikan lebih banyak tugas dong. Betul? Nah, tapi ternyata teman-teman, beberapa multitasking itu adalah counterproductive. Pernah dengar gak teman-teman? Artinya, ketika kita multitasking, terutama untuk kegiatan hal-hal yang memerlukan pemikiran atau otak, ya, itu kita membuat diri kita tuh we spread ourselves too thin gitu loh. Jadi maksudnya kita nggak fokus, sehingga hasilnya di setiap pekerjaan yang kita take gitu ya, pada saat yang bersamaan itu, nah itu membuat kita kurang produktif. Nah teman-teman, membuat kita istilah kata nih hasilnya tuh lu nggak mikirnya cukup dalam, kita nggak mikir cukup dalam dan kita nggak fokus cukup dalam, sehingga hasilnya juga nggak oke gitu ya, kurang optimal. Solusinya apa? Solusinya adalah pada satu saat yang sama fokus melakukannya dan tetapkan waktu ya. Ketika ini udah selesai, complete ya kan, atau waktunya sudah selesai, baru pindah ke task yang bedanya atau pekerjaan tugas yang berikutnya. Oke? Yang kedua adalah tidak menghilangkan distractions atau tricksnya apa sih? Apapun yang membuat kita nggak fokus ya. Misalnya nih, sosial media, telepon, WA gitu ya. Atau bahkan kalau kita kerja dari rumah. Kan kemarin-kemarin ini kita bayangkan kerja dari rumah ya. Kadang-kadang yang distract kita itu apa tuh? Kucing lewat gitu ya, anjing gonggong atau peliharaan kita gitu kan yang minta disayang-sayang gitu ya. Jadi kita terdistract gitu ya. Dan juga misalnya anak-anak kalau yang udah punya anak. Nah, teman-teman, seperti teman-teman tahu lah, kalau kita ke distract, kalau kita keganggu ketika ngerjain pekerjaan kita, bisa nggak kita memberikan produktivitas yang tinggi? Nggak bisa ya teman-teman, susah. Nah, solusinya apa sih teman-teman? Solusinya adalah kita benar-benar harus punya tekad sama komitmen sih gitu loh. Jadi benar-benar siapkan waktu di mana handphone kalau bisa dijauhin deh. Kalau misalnya di situ ada TV, matiin gitu ya. Atau benar-benar keluar dari lingkungan yang bikin kamu ke distract. Ya, makanya sebenarnya kalau kamu punya ruangan tersendiri gitu atau lingkungan di mana ya udah memang semua orang kerja, rasanya kita jadi ikutan gitu ya, ikutan. Dan kalau bisa nih kita punya waktu nih gitu ya, oh dari jam segini sampai jam segini gue nggak cek WA selama gue mesti kerja, nggak cek email, nggak cek WA, dan udah pasti main sosial media hanya ketika waktu-waktu break time atau ketika kamu sudah selesai dengan semua pekerjaan kamu. Yang berikutnya adalah perfectionism ya. Jadi perfeksionis itu ternyata counterproductive teman-teman. Ketika kita perfeksionis banget, kita maunya ini ya, ngelihat satu kerjaan, gak puas, ya udah dibenerin lagi. Gak puas, dibenerin lagi. Yang ada kita jadi menghabiskan waktu sangat lama gitu di situ ya. Jadi malah counterproductive atau jadi membuat diri kita, hari-hari kita nggak produktif. Nah, solusinya apa sih teman-teman? Solusinya itu sebenarnya fokusnya nih loh. Jadi fokusnya kita refocus lagi ya. Fokusnya adalah finishing the project, not perfecting it.
Jadi ada waktu untuk membuatnya lebih baik, tetapi yang paling penting setiap project atau setiap task yang kita dapetin itu pokoknya beres dulu sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Yang keempat adalah, nah ini untuk di pagi hari gitu ya. Yang buat kita nggak produktif adalah ketika kita hitting the snooze button ya. Biasanya kita udah pasang alarm nih ya kan. Nanti pagi-pagi titit, aduh masih males, cetot 10 menit lagi deh gitu ya. Nah ternyata itu counterproductive teman-teman. Seringkali bukan 10 menit atau 5 menit, bisa kebablasan sampai 30 menit, bahkan sampai 1 jam. Telat. Nah, masalahnya ketika kita bangun terburu-buru gitu ya, yang ada kita jadi nggak siap. Perasaan kita nggak siap, mental kita nggak siap, jiwa kita nggak siap. Istilah kata itu kayak kebakaran jenggot. Kalau buat saya bilangnya suka apa ya? Jiwanya ketinggalan, jiwanya masih ketinggalan di ranjang. Ngerasain nggak sih teman-teman kalau kita bangun tuh terburu-buru, rasanya jantungnya tuh nggak enak. Kayaknya capek, lebih capek. Nah, jadi apa sih solusinya? Ya, solusinya adalah kita mesti benar-benar punya komitmen. Ketika alarm itu bunyi, ya yang harus kita lakukan adalah yuk kita punya self disiplin untuk aku benar-benar bangun, ini waktunya aku bangun. Pastikan kamu pasang alarm kamu dengan memberi spare waktu untuk diri kamu refresh. Jadi artinya bangunnya nggak terburu-buru gitu kan ya. Tarik nafas dulu ya, tarik nafas dulu, kumpulkan jiwa sebelum kamu bersiap-siap untuk memulai hari kamu. Tips berikutnya untuk bisa jadi produktif adalah jangan skip breakfast, jangan lewatin makan pagi kamu. Karena kita tahu nih, kalau kita dalam perjalanan kita untuk menuju kesuksesan ya, pekerjaan kita itu membutuhkan energi ya. Mikir aja, duduk mikir aja, itu energi loh teman-teman. Otak kita itu menguras energi ketika kita mikir. Nah, jadi kita perlu bahan bakarnya, ya, perlu bahan bakar. Jadi kecuali kamu memang melakukan intermittent fasting, ya. Nah, itu udah lain cerita ya teman-teman. Jangan digabung ceritanya ya. Punya manfaat sendiri, tapi punya caranya sendiri. Tapi kecuali itu, usahakan kamu senantiasa makan pagi yang cukup. Makan pagi yang bergizi sehingga kamu feel good gitu ya. Feel good, kamu nggak mikirin soal lapar. Kalau kita lapar, kruk, kan nggak bisa mikir di sini, mikirnya mana nih makanan gue, kapan nih jam makan gue gitu ya. Dan kamu juga memiliki energi yang lebih tinggi untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan kita. Habit buruk berikutnya adalah duduk sepanjang hari. Nah teman-teman, body kita nih, tubuh kita ya, dimaksudkan untuk sebenarnya bergerak teman-teman. Semakin kita bergerak, semakin kita berenergi. Nah, terus gimana dong Kak kalau untuk kita yang kerja di kantor? Nah sebenarnya teman-teman di beberapa perusahaan ya, kalau di beberapa perusahaan Jepang saya tahu nih kayak apa ya, kalau nggak salah Suzuki atau apa, mereka tuh punya konsep untuk bekerja sambil berdiri. Nah ternyata bekerja sambil berdiri itu benar-benar meningkatkan produktivitas. Karena kita kan kalau berdiri kan kita nggak mungkin lurus gitu ya. Pasti kadang ke kiri, ke kanan. Sebenarnya kita bergerak, teman-teman. Habit yang buruk berikutnya adalah saying yes all the time. Selalu mengatakan yes sir untuk segala hal. Nah, teman-teman, ketika kita senantiasa mengatakan oke, padahal nih ya, kita oke, intinya kita pasti mau bantu lah ya, mau bantu teman, mau bantu, maksudnya mau available. Tapi kita juga harus melihat workload kita. Ketika kita misalnya udah minta bantuan terus mintanya kepepet lagi gitu ya. Padahal kita juga punya pekerjaan lain yang juga mepet. Nah yang ada adalah kita jadi terburu-buru dan bahkan kadang-kadang harus multitasking. Nah ini yang nggak oke. So solusinya gimana sih? Kita nggak selalu bisa menjadi somebody for everyone ya. Cannot please all people all the time. Nah jadi kita harus berani melihat prioritas kita. Kalau memang kita masih bisa bantu, kita memang punya time-nya, okay, just do it. But if not, kalau memang enggak, kita harus berani mengatakan, sorry, kalau untuk waktu yang sekarang, saya nggak mungkin bisa bantu kamu atau bantu menyelesaikan dengan time yang kamu berikan. So, renegotiate, oke? Okay? Habit berikutnya adalah meeting kebanyakan. Nah, meeting kebanyakan. Ya, kita semua tahu bahwa waktu adalah sangat penting untuk bisa menjadi produktif. Nah, meeting kadang-kadang nih ya, meeting memang penting ya, meeting memang penting. Tetapi kadang-kadang meeting itu
terlalu lama dan nggak produktif. Dalam arti kita nggak tahu ngomongnya tuh udah mulai ngelantur kiri, kanan, depan, belakang gitu ya. Nah, jadi solusinya apa sih? Bukannya kita menghindari meeting totally ya, tetapi kita harus selektif dan tahu dulu nih. Ketika orang ngajakin meeting atau kita mau buat meeting, satu, kita harus siap dengan agendanya. Jadi tanyakan dulu agenda meeting itu mau ngomongin apa aja ya. Dan jadi kita bisa bersiap-siap, dan juga kita juga harus tetapkan meeting ini harus selesai dalam waktu berapa lama, sehingga kita bisa memasukkan schedule-schedule yang lain untuk membuat hari kita lebih produktif. Setuju? Habit buruk berikutnya adalah selalu ngecek email sepanjang hari. Pertanyaan saya, lu kalau ngecekin email sepanjang hari ngapain? Emangnya tukang jagain email gitu ya? Emang itu pekerjaan kamu? Ya kecuali itu pekerjaan kamu ya. Tetapi maksudnya kadang-kadang kita tuh gatel. Bukan cuma email ya, WA sekarang ya. Checking email, checking WA setiap saat. Ingat teman-teman, kamu nggak akan membuat suatu kemajuan hanya dengan ngebacain email atau ngebacain WA. Tetapi gimana sih caranya untuk ngatur waktu yang terbaik? Salah satunya adalah pilih waktu di mana di saat-saat ini ya saya akan kerja full tanpa ngelihat apapun. Jadi kita perlu punya komitmen. Tadi tuh ya tips nomor 2, nggak ke distract ya, don't get distracted and don't waste your time. Tetapi ada waktunya untuk kita baca email maupun baca WA. Jadi kita tetapkan, setiap 2 jam saya akan ngintip, diperbolehkan ngintip email. Kadang-kadang email pasti ada yang penting juga, diperbolehkan ngintip WA untuk bales-bales yang penting-penting gitu ya. Sehingga kita tetap punya hari yang produktif dan tidak ada yang ketinggalan. Last but not least ya, dalam habit yang jelek untuk productivity adalah memprioritaskan pekerjaan dibandingkan tidur. Biar bagaimanapun kita manusia ya teman-teman. Kalau badan ini terus-menerus dihajar kerja, nggak pernah tidur, yang ada kita depleted energy atau kita menjadi kekurangan energi. Tidur itu juga sangat penting dan sangat esensial untuk membuat kita menjadi lebih produktif. Coba dibandingin, kalau kita nggak tidur sama sekali, atau kita cuma tidur 3 jam atau 5 jam, dibandingkan dengan kita bisa tidur 8 jam misalnya ya. Yang mana yang membuat tubuh kita merasa jauh lebih segar dan sehat? Pasti ketika kita mendapatkan cukup tidur, ya teman-teman. Nah, jadi berikan keseimbangan di dalam kehidupan kita antara bekerja dan beristirahat. Oke, jadi teman-teman itulah 10 habit yang sangat penting banget untuk kamu banish. Berikut solusinya dalam membuat diri kita menjadi lebih produktif. Jangan lupa untuk cek video-video kita yang lainnya di channel ini dan juga di sini. Jangan lupa untuk subscribe teman-teman, subscribe, klik like, and share video ini. Dapatkan informasi untuk join komunitasnya yang gratis di deskripsi bawah ini. Saya dengan Clara Angelin, thank you for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.